Tes. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nurpolis, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi. Saya dari UPBJJ Banjarmasin dan nomor induk mahasiswa 0507090001. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan praktikum 3 atau tugas 3 dari mata kuliah basis data dengan kode mata kuliah MSIM 4206 mengenai transaksi dan basis data terdistribusi. Oke. Tugasnya adalah sebagai berikut. Melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Panduan mengerjakan, lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu panduan. Panduan yang sudah disediakan ini ya. Oke. Ini dia. Ini adalah ERD yang kita buat pada praktikum sebelumnya. Kemudian kita buka PHP MyAdmin-nya. Kita sudah punya ini ya, sudah punya database rumah sakit. Ada praktikum 2. Kita akan melanjutkan praktikum 3 yaitu mengenai transaksi. Oke. Selanjutnya, untuk melakukan transaksi, basis data MySQL harus dapat mendukung salah satu storage engine, yaitu InnoDB atau BDB, BarclayDB. Cara memeriksanya yaitu dengan mengklik database rumah sakit. Coba kita lihat database rumah sakit. Oke, di sini ada keterangannya InnoDB seperti pada gambar. Ini juga ada InnoDB, berarti storage engine kita mendukung untuk melakukan transaksi dengan MySQL ya. Oke, jika sudah, lanjut kita ke bagaimana praktisnya menggunakan perintah transaksi ya pada SQL. Itu diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Depan pada store procedure. Store prosedurnya adalah objek rutin yang disimpan pada basis data MySQL dan dapat menggantikan sekumpulan perintah yang sering digunakan. Intinya, store prosedur ini merupakan kumpulan-kumpulan perintah yang telah terprogram dan siap dipanggil untuk melakukan perintah oleh aplikasi. Jadi ini semacam function yang bisa memanggil perintah yang sudah disiapkan sebelumnya untuk menghindari pengulangan perintah begitu. Jadi kita cukup melakukan perintah sekali, lalu kita bisa memanggilnya berkali-kali begitu. Oke, yang pertama pada prosedur ada commit. Commit adalah tunggu dulu. Nah, ini kan belum saya ganti tampilannya, nanti lupa ya kan. Oke. Oh ya, tadi sebelumnya storage kalian harus mendukung InnoDB ini ya, atau BDB tadi. Lalu apa tadi yang sudah saya jelaskan?
ini perlu visualisasinya ya. Mungkin itu aja ya. Oke. Oh ya, ini tugasnya sebagai berikut ya. 2 jam lagi BTW. Oke, lanjut. Oke, pertama commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi Oke. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data, sehingga sebagai contoh akan membuat prosedur dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Misalnya akan memasukkan data pasien tanpa perintah commit. Oke. Jadi commit ini adalah perintah untuk menyimpan suatu perubahan data begitu. Jika kita melakukan perubahan data pada database menggunakan store prosedur namun tidak melakukan perintah commit, maka perintah sebelumnya yang tidak di-commit tidak akan tersimpan pada database begitu. Oke, coba kita praktekkan ya pada database rumah sakit. Kita klik rumah sakit, klik routines. Ini tadi sebelumnya saya sudah melakukan uji coba ya. Kita drop aja, kita hapus. Oke. Untuk membuat rutin, kita masuk ke tab rutin, create new routine. Masukkan nama rutinnya, transaksi 1 misalnya. Ya, tipenya prosedur, parameter ini dikosongkan aja. Apa yang terjadi jika parameter ini dibiarkan tidak dihapus ya? Coba kita coba dulu. Ini kan pada panduannya kita disuruh membuat masukkan data pasien tanpa perintah commit ya. Kita hapus dulu commitnya. Hapus. Coba kita go. Nah, ini maka akan terjadi muncul pop-up missing value in the form. Form yang dimaksud ini form parameter. Karena apa namanya? Perintah kita tidak membutuhkan parameter, kita banyak hapus ya. Kita klik go. Ini perintah untuk menambahkan pasien. Oke, kita klik go. Oke, setelah diklik go, maka rutin ini belum bisa melakukan perubahan pada database jika kita tidak memanggil si rutin ini. Caranya kita untuk memanggil si rutin transaksi 1, kita bisa membuka rumah sakit, pilih SQL, kita panggil call transaksi 1 titik koma lalu klik go. Nah, maka akan muncul ya apa yang terjadi perubahannya. Oke, jadi akan bertambah data pasien kita dengan ID pasien 6, nama pasien Tito, dan seterusnya. Namun di ini tabel pasiennya tidak akan terjadi perubahan karena kita belum melakukan commit. Begitu. Agar bisa tersimpan atau tersimpan pada database, kita perlu melakukan commit. Coba kita ubah ya rutinnya tadi, kita edit. Masuk rumah sakit, klik rutin. Tunggu, saya memastikan terekam dulu layarnya. Oke. Kita edit, kita tambahkan commit di sini.
tambahkan commit setelah perintahnya ya. Aduh. Oke. Coba kita klik go. Ini akan menyimpan rutin tadi. Oh ya, selain dengan masuk ke tab SQL, kita bisa langsung execute di sini ya. Coba kita execute. Oke, muncul seperti tadi. Kita cek tabel pasien. Nah, maka perubahan tadi tersimpan di database begitu. Itu dia fungsi commit. Selanjutnya adalah fallback. Pernyataan fallback atau perintah atau statement rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingat bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah jika perintah yang sedang berjalan belum komit. Misalnya Anda akan menjalankan perintah update pada data tabel pasien dengan melakukan perubahan data nama bla 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 bla. Oke, begitu. Jadi rollback ini digunakan untuk membatalkan perintah atau menggugurkan perintah yang belum dikomit. Jadi tadi kan kita sudah praktek ya bahwa data itu akan tersimpan setelah dikomit. Nah, perubahan data yang belum dikomit atau belum tersimpan database dapat kita batalkan dengan perintah rollback. Rollback ini akan mengembalikan perubahan data tersebut ke default atau keadaan awalnya. Begitu. Langsung coba kita coba ya. Rollback. Coba kita buat rutin. Buat baru namanya transaksi kedua. Hapus aja parameternya. Saya sudah siapkan ya, saya sudah copy. Ini akan mengupdate pasien dengan ID pasien 3 jadi danar begitu. Nah, tapi ini kan di rollback nih. Jadinya ini tidak akan terjadi. Begitu. Jadi dia akan kembali ke keadaan awal sebelum diupdate pasien ini. Baru dilakukan commit. Yang di commit adalah ini nggak ada karena kita sudah rollback duluan. Jadi yang di commit tidak ada begitu. Coba kita klik go ya. Baik, langsung aja kita execute transaksi 2 atau kita call atau kita panggil begitu. Nah, ini perubahan yang akan terjadi. Oh, nggak ada ya, sorry. Di pasien dengan ID 3 ya tadi ya. Nah, ini tetap namanya tetap Selin, tidak berubah jadi Danar. Dan data lainnya juga tidak berubah, tidak terupdate begitu. Oke. Kemudian coba kita buka tabel pasien. Oke, tetap Selin. Coba nih, coba kita ubah ya. Kita edit apa namanya? Rutin mana sih? Ini. Kita edit ke si transaksi 2 ini. Coba komitnya kita pindahkan sebelum rollback. Oke, commit. Jadi si update pasien ini akan di commit terlebih dahulu, baru di rollback. Rollbacknya akan kembali ke keadaan default setelah commit, yaitu di sini. Nih. Jadi tidak ada yang di rollback begitu. Karena mungkin dia ya, karena jenis kelaminnya perempuan.
Kita ganti jadi apa ya? Di Dina. Jangan, kurang bagus. Eh, Oke, Dina aja lah. Kita klik go. Langsung aja kita execute. Dan ini dia. Nomor 3, Dina. Oke, begitu. Lanjut ya. Mungkin itu aja rollback. Setelah rollback ada namanya checkpoint atau save point. Checkpoint merupakan tempat titik di mana merupakan tempat titik di mana proses terakhir simpan. Seperti yang sudah dipelajari bahwa rollback itu membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi awal. Namun, supaya transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal atau di kondisi setelah commit. Akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi checkpoint gitu. Misalnya ada 3 buah data sebagai berikut. Coba ya. Ini checkpoint tuh mirip kayak di game begitu loh. Yang kayak kita mati lalu spawnnya di checkpointnya gitu. Coba ya. Masuk ke rutin. Oke. Kita buat rutin baru dengan nama transaksi 3. Parameternya dihapus. Oke. Oke, jadi di sini kita mulai. Kita akan menambahkan pasien baru dengan ID pasien 7 namanya Hanif. Lalu kita tambahkan save point di sini dengan nama point 1 ya. Lalu kita masukkan lagi dengan ID pasien 8 namanya Tina. Jenis kelaminnya ganti dulu ya. Hanif tuh laki-laki, Tina perempuan ya. Tina perempuan, Lutfi laki-laki. Oke. Oke, setelah save point, kita masukkan pasien baru. Mana rollbacknya? Kenapa nggak ada rollback? Kayaknya ada rollback deh. Oh ya, rollback. Sorry, nggak kelihatan ya. Oke, jadi setelah ditambahkan pasien Tina, ini kita melakukan rollback. Rollback kembali ke save point 1. Jadi kembali ke kondisi ini. Jadi kita gagalkan perintah masukkan pasien, kita gagalkan kembali ke kondisi ini gitu. Lalu setelah dilakukan rollback, kita masukkan pasien lagi dengan nama Lutfi, baru di commit gitu. Coba kita go. Oke. Langsung aja kita execute. Oke, ini dia perubahannya. Kan menambahkan ID pasien 7 namanya Hanif, ID pasien 9 namanya Lutfi. Kita cek di tabel pasien. Sama ya, sudah terjadi perubahan, sudah di commit. Jadi pasien dengan ID 8 tadi siapa? Tina ya. Tina digagalkan dengan perintah rollback begitu. Lanjut. Udah ke-record belum? Udah, oke, sip, nice. Oh, sorry.
Hujan kah? Sepertinya akan hujan. Mohon maaf jika suaranya kurang jelas. Oke, jadi di sini kita disuruh membuat ini ya, tabel baru. Oke, trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan insert. Event yang dapat digunakan itu insert, update, delete. Event tersebut dapat ditambahkan sebuah kata pemicu. Ya, trigger itu pemicu ya. Pemicunya berupa before dan after. Before dilakukan sebelum perintah, dengan after dilakukan setelah perintah. Jadi kita akan memicu sebuah perintah jika kita melakukan sebuah pemicu. Itu ada perintah ini dijalankan ketika ada pemicunya. Jadi otomatis begitu. Mungkin langsung aja kita ke prakteknya ya. Oke, kita akan membuat ERD baru atau mengupdate ERD-nya. Saya juga sudah siapkan tabelnya. Masuk ke trigger. Pastikan di database ya, jangan di tabelnya. Trigger. Enggak. Kita buat tabel baru dulu. Klik go. Oke, ini di sini terjadi error ya. Padahal di sini di tabel kita belum memiliki tabel obat pada database rumah sakit, tapi di sini error. Tadi saya juga sudah coba melakukan troubleshooting, melakukan pencarian di internet. Katanya kita perlu menghapus file yang ada di MySQL-nya. Sudah otak-atik, cuman nggak membuahkan hasil. Saya nggak tahu errornya di mana ya. Harusnya mungkin gini. Ya kan kayak ada visualisasinya. Oke. Jadi saya akan menyimpannya di SAM di drive C. Buka MySQL. Data rumah sakit. Ini dia. Problemnya tuh ada di database rumah sakit ini. Jadi nih kita ini tuh table ID muncul sendiri. Saya sudah coba hapus ya kan. Saya sudah coba sudah coba hapus semua filenya, saya lakukan backup, saya copy lagi. Jadi gini, ada di forum dijelaskan ya, tadi disuruh hapus semua file dulu, lalu buka MySQL-nya supaya mengenerate file-file defaultnya, lalu saya tambahkan si database ini. Setelah dijalankan, ternyata nggak bisa. Padahal si data obat ini sudah saya hapus. Nggak tahu saya. Dia muncul sendiri. Aneh. Gitu. Oke, lanjut. Mungkin kalau ada yang tahu cara penyelesaiannya, bisa bantu komentar ya.
Atau jika tutor ingin membantu saya, boleh share di kolom komentar. Terima kasih. Saya akan sangat berterima kasih ya. Soalnya itu aneh. Jadi untuk mengakalinya saya ganti namanya di sini. Jadi mungkin obat T-nya double begitu. Ini transaksi obat. Coba kita klik go. Tuh kan berhasil. Aneh. Masuk akal. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan melakukan relasi. Caranya masuk desainer ya. Benar nih, otomatis di sini otomatis muncul punya saya. Sorry. Anjir, nggak bisa di Ctrl Z. Benar nggak gitu? Oke, kita save dulu ya. Save, lalu kita oke. Ini sudah terindeks belum ya? Coba. Ini ID pasien. Belum diindeks. Kita indeks dulu. Ada transaksi obat. Struktur, kita indeks ID pasien. ID transaksinya jangan lupa diatur sebagai primary key. ID obat juga kita indeks. Oke. Lalu di obat juga yang perlu diindeks adalah nggak ada yang perlu diindeks ya di sini. Lanjut ke tab designer. Mana ya? Kita lakukan relasi pasien. Ini ya cascade. Oke. Kita refresh. Save dulu. Save. Refresh. Oke, ini dia. Udah terhubung. Lalu yang obat. Oke. Save. Kita refresh. Oke, udah sama ya. Ini mungkin kita geser dikit. Oke. Gitu ya. Save. Setelah di save apa? Kita memasukkan obat. Kita akan memasukkan obat sesuai ini ya. Sesuai di panduan praktikum. Oke. Obat eksis. Padahal tadi katanya eksis.
Aneh. Oke, sudah. Coba kita cek tabel obat. Kayaknya double ya, obat. Oke, sama. Lalu contoh kasusnya seperti berikut. Misalnya seorang pasien memberi obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka bla 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 bla. Oke, gitu. Oke, ini contoh triggernya ya. Jika melalui SQL, penjelasannya sebagai berikut. Batas awal sebuah event trigger, bla 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 bla. Ini ada, ini apa? Ini oke, saya akan ngikutin langkah ini ya. Saya akan menggunakan PHP MyAdmin, tidak melalui SQL. Saya akan menggunakan user interface-nya. Oke. Buka trigger. Untuk menambahkan trigger, kita create new trigger. Namanya, apa namanya tadi? Trigger jual ya. Trigger jual. Oke. Tabelnya kita pilih transaksi obat. Time-nya before ya. Before atau after? Coba kita lihat. After ya. Sudah, kita ini, jadi nanti saya jelaskan. Insert. Oke. Sorry. Oke. Salah. Oke. Jadi kita akan membuat trigger dengan nama tg jual. Kita akan memodifikasi tabel transaksi obat. Lalu time-nya adalah after. Sesudah pemicu. Lalu eventnya insert. Insert apa? Insertnya adalah sebagai berikut. Update obat. Stoknya diubah menjadi stoknya dikurang dengan jumlah gitu. Di mana? Di ID obat itu. Oke, jadi perintahnya adalah setiap kita melakukan insert pada tabel transaksi obat, maka gini. Setelah kita melakukan insert, iya benar. Pada tabel transaksi obat, setelah kita melakukan insert, maka kita akan mengupdate stok pada ID obat. Begitu. Coba kita klik go ya, kita save triggernya. Belum muncul. Coba kita refresh. Kenapa tidak ada? Mungkin coba kita panggil dulu ya. Atau kita insert deh di transaksi obat ini. Coba
kita insert data. Insert apa ini? ID transaksi. Pelanggan pertama nih, penglaris. Namanya Budi. 2. Harganya 15.000. Kita klik go. Waduh. Insert into bla bla bla. Oke, salah ya ternyata triggernya. Salah coy, triggernya coy. Coba kita klik trigger lagi. Ini kita ubah jadi obat. T-nya double ya. Go. Oke. Coba transaksi lagi. Transaksi obat. Insert. Budi. Coba kita klik go. Oke, berhasil. Ya, kok nambah anjir? Aneh, sorry. Kayaknya ada yang salah. Apa sulit emang 18 ya? 15 anjir. Kayak yang salah di triggernya. Enggak salah. Coba deh, coba. Rumah sakit. Transaksi obat ya. Apa jadi nambah stoknya? Coba kita sorry. Coba kita insert lagi. Namanya Diana. Coba satu deh. Satu. Harganya 15.000. Kita klik go. It's kurang. Tadi kenapa nambah? Mungkin saya salah input ya, salah input stok tadi. Atau mungkin saya input 20 tadi ya? Mungkin. Kayaknya tadi saya input 20. Tapi kayaknya saya input 15. Oke, jadi seharusnya belum mencoba trigger tadi kita cek stoknya dulu ya di tabel obat. Oke, begitu kira-kira. Atau kita coba sekali lagi. Kita beli lagi obat. Insert. ID transaksi 3. Tito beli obat itu. Beli apa dia? Atau apa? Beli amikacin. Apa gitu? Beli amikacin 5. Awalnya di sini 10 ya. Harganya berapa?
20.000 anjir, mahal. 20.000. Coba kita klik go. Kita klik obat. Ya, berkurang begitu. Oke. Apakah ada lagi? Oke, ini replikasi ya. Kita tidak disuruh membuat replikasi tugasnya di sini. Kita hanya membuat basis data terdistribusi dan transaksi. Atau ya nggak sih, ini beda kan? Oh, apa ya? Ini transaksi. Replikasi ini apakah terdistribusi? Kayaknya iya sih. Ini kita harus menginstal ini dulu ya. VirtualBox untuk menginstal Linux atau Ubuntu di sini diperintahkannya Jai. Tapi mungkin sepertinya saya cukupkan sampai di sini saja. Oh, karena waktunya 1 jam 20 menit lagi. Oke, mungkin begitu aja dari saya. Oh ya, mungkin kita bisa bahas sedikit. Jadi apa sih ini? Replikasi ya. Sistem data terdistribusi. Karena masing-masing komputer sudah saling terhubung, maka selanjutnya jadi kita harus menghubungkan ini dulu. Oke, ini kita konfigurasi XMPP-nya. Oke. Oke. Jadi berarti menambahkan akun ya, menambahkan akun pada 2 device yang berbeda pada satu database. Oke, ini konfigurasi di Ubuntu-nya. Oke, lalu import. Oh, oke, ternyata ini ya, menambahkan apa sih namanya? Menambahkan user baru mungkin atau apa sebutannya? Ribet juga. Mungkin saya cukupkan sampai di sini aja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada kekurangan mungkin bisa di bentar, oke. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada kekurangan mohon boleh memberikan komentar. Oke, mungkin gitu aja. Sekian, terima kasih.